Serangan balasan Ukraina sering gagal, kini dibantu Amerika Serikat. Rusia ngamuk, senjata nuklir auto menghantam. The recent aid packages have not included any more of these missiles. To me, that indicates that war planners have raised a flag here and the civilian leadership doesn't want them. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Amerika Serikat semakin jauh ikut campur dalam pertempuran antara dua negara ini. Serangan balasan yang sering gagal membuat Amerika turun gunung untuk menghajar Rusia. Hal ini membuat geram Putin, lantas senjata nuklir pun disiapkan pasukan beruang merah untuk meruntuhkan kesombongan dan keangkuhan Amerika serta negara-negara NATO di Eropa yang sok jago di bawah naungan Fakta Pertahanan yang menerapkan standar ganda tersebut. Sebelumnya diberitakan jika ancaman serangan nuklir Rusia kembali membayangi perang dengan Ukraina. Terlebih Ukraina mulai bangkit lantaran menyerang wilayah Rusia secara bertubi-tubi dengan bantuan NATO. Sementara itu, Gurulyov mendesak Kremlin menggunakan senjata nuklir. Kini pasukan Ukraina sedang mencoba untuk mendorong lebih jauh ke selatan, kemungkinan dengan tujuan akhir mencapai Laut Azov untuk membelah jembatan darat Rusia. Laut Azov sendiri merupakan daerah yang menghubungkan daratan negara penyerang ke Crimea yang diduduki hingga menyediakan jalur pasokan penting. Pasukan sekutu mendekat ke perbatasan Rusia, perang terbuka Rusia versus NATO dimulai. Pergerakan tentara Polandia dan Finlandia di perbatasan Federasi Rusia membuat situasi makin tegang dan panas. Moskwa memberi respon keras dengan mengatakan Polandia dan Finlandia mengancam keamanan perbatasan mereka. Rusia berjanji akan menanggapi serius risiko yang berlipat ganda dari negara-negara anggota NATO tersebut yang mulai main kasar. Situasi ini bisa mendorong perang terbuka antara Rusia dan negara-negara NATO yang hanya bisa saja terjadi dalam waktu hitungan hari. Seperti diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Polandia memang meningkatkan keamanan perbatasannya dengan negara tetangga Belarusia, sekutu dekat Rusia dan menjadi negara bagian dari Federasi Rusia. Langkah Polandia mengirim tambahan pasukan di perbatasan menyusul laporan bahwa pejuang dari kelompok tentara bayaran Wagner telah mendirikan pangkalan baru di perlintasan negara tersebut dan siap menggempur kenakalan Polandia. Sementara itu, Finlandia yang berbagi perbatasan sepanjang 1340 km dengan Rusia bergabung dengan NATO pada April lalu. Ancaman terhadap keamanan militer Federasi Rusia telah berlipat ganda di wilayah strategis barat dan barat laut
kata Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dalam pertemuan dengan para pejabat militer. Risiko tersebut membutuhkan tanggapan yang tepat, waktu dan memadai. Tambahnya, kita tidak akan tinggal diam. Kami akan membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk menetralkan ancaman pada pertemuan tersebut dan membuat keputusan yang tepat. Dia mengatakan Polandia, yang menurutnya sedang dimiliterisasi dan digunakan oleh Amerika Serikat sebagai instrumen utama politik anti-Rusia. Warsawa pada hari Rabu mengumumkan sudah mengirim 2.000 tentara tambahan ke perbatasan timurnya dengan Belarusia ataupun Belarusia untuk bergabung dengan 2.000 tentara yang sudah ditempatkan di sana. Polandia pekan lalu mengatakan helikopter Belarusia telah melanggar wilayah udaranya dan telah memperingatkan adanya provokasi dari Minsk. Shoigu mengatakan pasukan Polandia akan berada di sekitar perbatasan negara kesatuan mengacu pada aliansi antara Moskwa dan Minsk. Itu artinya Rusia merespon ancaman yang terjadi pada Belarusia. Presiden Vladimir Putin mengatakan pada bulan lalu Moskwa akan menanggapi setiap agresi terhadap Belarusia dengan segala cara yang Rusia miliki. Faktor destabilisasi yang serius bagi keamanan Federasi Rusia termasuk Belarusia adalah Finlandia yang bergabung dengan NATO dan di masa depan Swedia juga bergabung dengan NATO, kata Sergei Shoigu. Seperti diketahui pada bulan lalu Turki membatalkan penentangannya terhadap Swedia yang akan bergabung dengan NATO menyoroti aspirasi aksesi Stockholm. Kremlin mengatakan bahwa Swedia yang bergabung dengan NATO akan membahayakan keamanan Rusia. Maka dari itu, dia menambahkan jika Rusia selalu siap siaga militernya untuk perang terbuka kapan saja. Kemungkinan dengan tujuan akhir mencapai Laut Azov untuk membelah jembatan darat Rusia. Laut Azov sendiri merupakan daerah yang menghubungkan daratan negara penyerang ke Crimea yang diduduki hingga menyediakan jalur pasokan penting.